warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad ghairil mu'minina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Khususnya pada pagi hari ini kita telah bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan salat subuh berjamaah. Insyaallah sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Syamlan Irsi. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi dialog tanya jawab. Maka nanti silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya baik seputaran tema kita pada pagi hari ini ataupun jika ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar tema, kita persilakan. Sampai nanti masuk waktu duha, kita bisa sholat duha sendiri-sendiri. Nah, paket yang seperti ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan ganjaran sebagaimana pahala haji dan umrah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mari kita buka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari pengurus Masjid Al-Ikhlas. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Akanda Etra Yuliati pada Pak Pengurus kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta hidayah yang telah diberikan kepada kita sehingga dapat menunaikan kewajiban kita pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya syafaatnya sangat kita harapkan. Yang kami muliakan Bapak Guru kita Kiai Haji Muhammad Syamlan Irsi, kemudian para ustaz, mungkin juga ustazah yang sempat hadir pada pagi subuh yang berbahagia ini, kemudian Bapak RT 282930 Perumahan Geraha Mas, Bapak RW mungkin sempat hadir pada siang hari ini, kemudian jamaah sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu,
yang insya Allah sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang bisa berkunjung di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geraham Mas Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Sur. Sedikit kami sampaikan untuk Perumahan Geraham Mas ini, Pak Ustadz, jumlah kakaknya sekitar 396 kalau nggak salah. Iya PT, PT. Iya, 396. Tapi bisa membludak pada saat Idul Kurban, bisa sampai 500 kumpulnya Idul Kurban. Kemudian Geraham Mas ini terdiri dari 3 RT, Ustaz. Ada RT 28, 29 dan 30. Yang awalnya dulu RT 7. RT 7 yang Masjid Al-Mu'minun di atas. Kemudian mekar menjadi RT 26 yang Masjid As-Salam. Kemudian setelah berkumpulnya kami di sini oleh pihak developer, dibuatlah musola sebesar 6x6 sesuai dengan tipe rumah kami. Ternyata 6x6 itu tidak menampung kalau secara ukuran untuk jumlah kakak 400. Kalau pada saat lebaran itu sampai ke sana, keluar sana. Jadi pada saat subuh alhamdulillah hadir yang dari luar penuh masjid ini, alhamdulillah. Tapi dari masjid kami juga sampai 1 sampai 2 saf. 3 saf belakang kosong. Di tempat yang lain seperti itu juga kalau nggak salah. Alhamdulillah kita dengan sangat berbahagia sekali bisa didatangi oleh orang-orang yang mulia. Menurut kami ukurannya adalah ustadz dan ustazah yang tentunya di dalamnya adalah orang yang paham dengan Al-Quran, hafiz dan hafizah. Dengan kemuliaan itu kami mengharapkan dari Allah SWT, khususnya Perumahan Geraham Mas ini mendapat ridho rahmat dari Allah SWT karena kedatangan tamu yang sangat mulia ini. Kemudian kepada kita semua kami mohon maaf mungkin dalam penyambutan nanti ya yang datang tadi, kemudian nanti penyambutan seandainya ada yang kurang, untuk itu mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan terima kasih juga tadi pagi-pagi lampu belum dihidupkan. Adik-adik kami dari anggota Polda ada acara sebenarnya, ada apa subuh keliling. Alhamdulillah sebenarnya. Dari adik-adik dari dan Brimob ya, Brimob dan Bapak. Semoga istiqomah dengan ketakwaan dan keimanan bisa menjaga negara yang kita cintai. Rasanya tidak bisa banyak yang kami perlu sampaikan. Mudah-mudahan dengan datangnya kita sini menambah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur masjid ini baru 5 tahun. 5 tahun ya. Kemudian anggotanya kami dianggap tua di sini. Tapi ada yang lebih tua lagi, Pak Imam kami. Maaf Pak Ustaz, Pak Imam kami ini hampir karena aja pakai kacamata aja. Kalau nggak Pak Ustaz sampai agak mirip, jauh misalnya. Ya. Ternyata beliau mungkin mudah-mudahan menjadi hafalannya sama hampir, ya, tapi banyak kesamaan. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kami Ketua Yudi telah menyampaikan sambutan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berikutnya mari kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita sudah masuk surah Yasin halaman 443 ayat 41 sampai dengan 54 yang akan dibacakan oleh Ananda Fauzan pada Muhammad Fauzan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نذير وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang akhirat agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kubur-kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Kita ajarkan kepada Anda Muhammad Fauzan telah membacakan kepada kita surah Yasin dari ayat 41 sampai ayat 54. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berikutnya mari kita simak bersama tadabbur dari ayat-ayat yang dibacakan tadi. Akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Muhammad Syamil Izzi. Kepada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita barusan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran surat Yasin ayat 41 sampai dengan 54, halaman 443. Ini memang kajian rutin kita, terus berlanjut insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menikmati ayat-ayatnya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang pertama dari ayat-ayat tadi kita ditunjukkan bahwa manusia ini pernah tinggal satu kapal, yaitu di zamannya Nabi Nuh. Terjadi banjir yang sangat dahsyat, banjir yang sangat besar, yang tidak menyisakan sejengkal pun dari permukaan bumi. Jadi bumi ini pernah terjadi banjir merata seluruh. Dan manusia yang selamat tinggal satu perahu, yaitu yang ikut Nabi Nuh. Yang tidak ikut Nabi Nuh semuanya mati. Jadi pernah terjadi seperti itu. Maka kita semuanya ini adalah keturunan dari kaumnya Nabi Nuh. Keturunan kaumnya Nabi Nuh yang beriman. Jadi alhamdulillah kita bukan keturunan orang kafir. Kita keturunan kaum yang beriman. Karena yang kafir semuanya habis. Tinggal yang ikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan itu juga memberikan pelajaran bahwa dalam hidup ini jelas, siapa yang ikut Nabi selamat, tapi siapa yang tidak ikut Nabi selamat. Rumus hidup demikian. Dan itu fakta yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Pertama kali memang ditunjukkan itulah di zaman Nabi. Dan ini sifatnya total kalau di zaman Nabi.
Jadi pernah musibah itu total. Namun setelah itu boleh dikatakan tidak ada lagi yang total. Paling bagian-bagian dari di sana terjadi, di sini tidak. Seperti yang terjadi di zamannya Nabi Ibrahim. Di zamannya Nabi Ibrahim itu bumi pernah digoncang hingga seperti ibu-ibu goreng dada dibalik. Waja'alna 'alaiha safilah. Kami jadikan yang di atas itu di bawah, yang di bawah di atas. Yaitu kaumnya Nabi Lut. Itu sezaman dengan Nabi Ibrahim. Kaumnya masyarakat yang dipimpin Nabi Ibrahim tidak. Sementara kaum yang dipimpin Nabi Lut iya. Karena mereka melakukan pelanggaran. Mereka mati semua. Yang selamat tinggal yang Lut Nabi Lut. Nabi Lut. Yang selamat yang ikut Nabi Lut. Sampai istrinya Nabi Lut sendiri. Meskipun istri Nabi Lut, tapi karena tidak ikut Nabi Lut, ikut di sini dalam pengertian ikut agama. Ikut agama. Kalau tidur tidak ikut, makan ikut. Tapi ikut yang dimaksud di sini adalah ikut agama. Jadi ada suami istri yang hanya ikut tidur, ikut makan. Jadi kalau agamanya berbeda, bisa begitu. Karena Nabi Lut begitu. Istrinya termasuk yang binasa. Karena ternyata diam-diam pula. Diam-diam tidak ikut Nabi Lut. Bahkan berkolaborasi dengan yang musuh-musuh itu. Jadi pernah terjadi kemusuhan di zamannya Nabi Lut. Dan kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas hidup. Yang ikut Nabi selamat. Yang tidak ikut Nabi pasti tidak selamat. Nah kalau ada yang kok masih kelihatan selamat, itu hanya persoalan waktu. Karena di zamannya Nabi Nuh itu juga tidak ada. Disebutkan Nabi Nuh itu dapat sampai hampir 1000 tahun. 900 kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Begitu. Itu kan panjang. Oleh karena itu kalau ada yang hebat, yang besar, padahal kafir, ingkar kepada Allah, itu kok masih aman-aman. Itu hanya persoalan waktu. Berarti kalau kita lihat sekarang, rata-rata negara yang ada sekarang itu kan umurnya baru berapa tahun? Belum ada yang 500 tahun. Paling rata-rata 100 tahun atau kurang daripada itu. Termasuk negeri kita sendiri, belum 100 tahun. Maka waspada. Tidak ada agama. Tidak ada agama. Tidak ada agama kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka Allah sebutkan di surat Yasin ini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dan sungguh merupakan tanda kebesaran Allah bagi mereka. Kami itu pernah mengangkut anak turun mereka di kapal yang penuh dengan mata. Ayat ini mengingatkan setelah Yasin, setelah Sahib Yasin, dan juga sama dilenyapkan yang membunuh Nabi, yang membunuh utusan Allah. Masyarakat saat itu yang disebut atau yang dikenal dengan masyarakat Antoki itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingatkan sebelum ini itu pernah manusia tinggal satu perahu di bawah dalam satu perahu yang penuh dengan muatan, karena manusia yang beriman lalu ditambah lagi dengan binatang-binatang. Jadi yang binasa saat itu bukan hanya manusia, tapi binatang juga yang tidak itu. Tapi disebutkan rupanya binatang itu satu ajakan dari Nabi Nuh ikut beri, ayo naik binatang. Tapi rupanya manusia ini Nabi Nuh saat itu
Yang namanya musibah itu kan munculnya langsung muncul fitur manusia itu muncul nilai kemanusiaan. Diajak semua sebenarnya. Nabi Nuh tidak mengatakan yang kafir minggir, tidak. Tidak begitu. Ini perahu khusus untuk orang-orang yang beriman, tidak begitu. Dalam kondisi musibah, manusia Allah berikan fitur begitu. Manusia, ayo pokoknya masuk masjid gitu juga. Kalau terjadi gempa gitu juga. Nggak mungkin kan stop. Hanya untuk yang iman dulu. Yang nggak pernah ke masjid, nggak boleh ke masjid, enggak kan? Begitu. Tapi ternyata saat itu yang kafir nggak mau ikut, tahu diri juga. Itu. Yang kafir nggak mau, betul-betul nggak mau. Jadi yang naik ke atas perahu itu yang beriman. Yang kafir tahu diri. Terus sekarang kayak yang kafir. Jadi bantuan yang lain betul, padahal dia nggak pernah. Bantuan dibagi di masjid betul, padahal nggak pernah ke masjid. Ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau di zaman Nabi Nuh dipanggil oleh Nabi Nuh sampai berteriak menurunkan, nggak ada yang binatang yang mereka lebih memilih manjat pohon kurung, lebih memilih anaknya sendiri lebih memilih lari ke gunung. Ini anak lebih memilih lari ke gunung, dipanggil sama Nabi Nuh. Bahkan saat itu air sudah sedemikian sangat tinggi dan perahu berada di dekat bukit atau gunung yang dinaiki oleh anaknya Nabi Nuh. Dipanggil ke sini. Ini kemana? Naik bersama dengan kami. Tapi ternyata anaknya mengatakan ini. Sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma'. Saya berlindung di gunung ini. Saya akan terlindungi dari badai. Sampai begitu. Itu anaknya Nabi. Tapi ya nggak ada gunanya. Karena disebutkan wa inna sya'nu yudhibhum fala saghira lahum wa la hum yunqadhun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah tenggelamkan dan tidak ada siapapun yang bisa menolong. Maka pelajaran berikutnya, rupanya hati manusia itu sangat keras. Kalau sudah sangat keras, sangat keras. Hati manusia itu bisa sangat keras. Lebih kerasnya hati. Asyadul qaswah, bahkan lebih keras daripada kerasnya batu. Lah sudah banjir, masih juga tidak ingat kepada Allah. Ya, sudah banjir sedemikian sangat dahsyat, tapi masih juga tidak ingat kepada Allah. Enggak mau juga naik ke atas kapal, ke atas perahu. Dari sini hati binatang rupanya lebih halus daripada hati manusia dalam kondisi tertentu. Buktinya binatang mau naik, yang kafir nggak mau. Enggak, saya akan selamat katanya. Saya akan manjat ini, saya akan naik gunung. Begitu kerasnya hati manusia kalau sudah keras. Maka mari kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hati kita itu keras. Karena kalau sudah keras bahaya. Sudah keras itu bahaya. Diajak ke masjid tidak bisa, diajak beriman tidak bisa. Bahkan sudah di masjid itu nggak sholat. Ya. Sudah nengok jenazah itu nggak sholat juga. Betul? Ngiring jenazah, tapi sholat tidak. Sudah sampai di masjid. Sudah sampai di masjid, melihat orang meninggal dunia, nggak sudah tersentuh. Itu kalau hati sudah keras. Dan binatang ternyata bisa lebih halus. Naik. Kalau binatang saat itu nggak ada yang naik, saya juga kita nggak punya ternak. Dari binatang-binatang yang ada sekarang itu adalah binatang yang sudah pernah ada dulu, yang selamat dulu ikut perahunya Nabi. Maka disebutkan itu dari penuh dengan mata, penuh dengan mata. Dan semua kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menolong manusia, maka pertolongan Allah tidak akan ada yang bisa menolak. Banjir sedemikian sangat dahsyat, binatang, manusia berada dalam satu perahu dan itu selamat.
Selamat. Selamat. Di atas perahu itu selamat. Dan di perahu itu juga nggak ada insiden. Rupanya nggak ada harimau yang kamu lalu kemudian menggigit manusia atau makamnya. Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan semuanya di sini. Dan disebutkan 2 bulan atau 40 hari di atas kapal. Demikian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan manusia dan menyelamatkan manusia. Berikut kita diingatkan berapa kali? Kita diingatkan oleh Allah bahwa dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Keselamatan di dunia ini semata-mata rahmat Allah, dan kehidupan di dunia ini sebentar. Tidak bisa, tidak. Kehidupan di dunia ini sebentar. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Keselamatan semuanya betul-betul semata-mata rahmat minna dari kami, artinya dari Allah. Wa mata'an ila hin, dan kesenangan sampai batas waktu tertentu. Maka kita harus senantiasa menyadari bahwa hidup ini merupakan rahmat Allah, dan itu sifatnya sebentar, persis seperti di atas kapal. Di atas kapal itu kan sebentar. Di atas kapal itu kan sebentar. Tidak ada orang yang mau di kapal itu selamanya. Jadi orang naik kapal, naik perahu itu kan sebentar. Untuk nyebrang dari satu tempat ke tempat lainnya. Di dunia juga begitu. Kita ini naik kapal untuk nyebrang ke tempat lain, kehidupan yang hakiki, yaitu akhir. Maka kita harus sadar di dunia ini kayak kita seperti kapal. Orang di kapal itu tidak akan merasa selamanya. Yang dibayangkan adalah kapan sampai tujuan. Kecuali kapal pesiar. Boleh balik lagi. Tapi pernah terjadi kapal pesiar terbesar yang dianggap tidak akan tenggelam, ternyata tenggelam. Itu apa itu dulu? Titanic. Ya. Koyak, sombong dan seterusnya, ternyata tenggelam. Tidak bisa balik. Sejarah kesombongan manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas kapal, ya, disebutkan di dalam hadis itu kehidupan itu kayak di atas kapal. Kalau ada yang belum kami karena punya pikiran, kan selalu kami di dekat saya saja untuk ambil air supaya enggak pakai naik. Jadi Nabi pernah membuat ilustrasi. Orang itu seharusnya kalau ngambil air ya naik, gitu. Terus kemudian menurunkan timbanya lalu ditarik. Model kapal itu kan begitu. Saya pernah berulang kali naik kapal dari rumah ke pondok pesantren, naik kapal menyusuri Bengawan Solo. Jadi kalau ngambil air ya gitu. Tapi ada orang yang punya pikiran lubangin saja. Coba kalau ada orang yang punya pikiran lubangin saja lalu dibiarkan, amin deh. Dan siapa yang tenggelam? Semuanya. Bukan hanya yang melukang. Begitulah dalam kehidupan. Kalau sampai ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kok dibiarkan, maka akan terjadi musibah. Nah, kalau sudah terjadi musibah begitu, maka yang terkena musibah bukan hanya yang berbuat dosa. Pak Imam Nasir ya gempa di Cianjur dan gempa di Limpah desa kan bukan hanya tempat yang ada yang tahu itu aja robot. Masjid itu kan banyak robot. Ada punya kawan Ustaz robot juga. Ya. Karena begitu hukum di dunia ini ketika terjadi musibah kena
kehidupan ini sangat penting sekali al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Harus terus ada gerakan ngajak kepada kebaikan dan mencegah orang berbuat munkar. Dan ini diantaranya pentingnya polisi. Saya nggak membayangkan kalau tidak ada polisi gimana ya? Bisa tidurnya susah. Oleh karena itu polisi ini merupakan salah satu sosok guru kita. Ya begitu. Karena apa? Karena ternyata manusia ini aneh, luar biasa. Sudah tahu ini tidak boleh, itu justru dilakukan. Lalu tidak melakukan kalau ada polisi. Lihat aja di lampu merah. Itu kenapa lampu merah itu ditaati? Itu karena ada polisi di samping. Kalau nggak ada polisi, itu jadi karena rasa nggak ada polisi. Kan gitu? Iya. Ini manusia. Iya. Anehnya manusia seperti itu. Jadi nggak cukup adanya peraturan, tapi harus ada penegak peraturan. Nggak cukup adanya hukum, tapi harus ada penegak hukum. Oleh karena itu di dalam Islam ada lembaga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antaranya adalah kerja polisi. Jadi itu begini. Struktur umat Islam ya ada memang, tentaranya ada polisi. Karena ternyata manusia itu lain dengan binatang. Binatang nggak perlu ada penegak hukum untuk binatang. Nggak perlu. Penegak hukum di kalangan anjing nggak perlu. Karena anjing itu ya begitu. Ini halus sebentar ya. Lari. Dan nggak mungkin anjing itu nyongkel bak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anjing itu nyongkel kotak masjid. Nggak mungkin. Nggak ada. Anjing pulang kali itu di pinggir-pinggir masjid. Tapi nggak pernah anjing itu nyongkel kotak itu masjid. Nggak ada. Kasih dengan masjid. Hah? Kasih dengan masjid. Tapi yang nyongkel kotak masjid ada ya? Jadi karena nggak ada polisi. Karena disebutkan ini. Kalau sampai itu dibiarkan, maka binasa. Binasa itu binasa semua. Tapi kalau mereka dicegah, maka selamat. Dan selamatlah semua. Oleh karena itu bahaya. Kalau sampai ada kemaksiatan, dosa yang dilehalkan. Jadi, misalnya zina itu jadi lehal. Ini boleh, karena ini adalah penjual, jual beli. Maka nanti bahaya, karena nanti yang melarang itu yang salah. Ya. Masuk LGBT. Ya. Kalau sampai LGBT ini disahkan, dibolehkan, maka nanti ustadz yang teriak-teriak LGBT itu harus dilarang, ustadz yang ditangkap. Polisi yang nangkap, polisi yang ditangkap. Jadi siapa nanti yang nangkap dan ditangkap? Tidak jelas. Oleh karena itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar berdasarkan syariat Islam harus ditegakkan. Kalau tidak, binasa semua. Jadi kita sudah mendapatkan peringatan berulang kali. Maka di sini juga disebutkan kita balik lagi wa khalaqna lakum min mithlihi ma yarkabu. Dan kami ciptakan bagi mereka seperti itu apa yang mereka kendarai, apa yang mereka naiki. Termasuk dalam persoalan musibah, Allah berikan yang seperti, meskipun tidak sama. Tidak sama, karena setelah Nabi Nuh memang musibah itu hampir tidak ada yang rata, disisakan, cukup lokal. Jadi musibah-musibah setelah Nabi Nuh itu bersifat lokal, tidak bersifat global. Penyakit juga, pernah saya sampaikan, pandemi itu sebenarnya tidak ada. Ya. Karena insya Allah setelah Nabi Nuh itu tidak ada yang bersifat global, akan diselamatkan ini. Hal yang itu biasanya juga termasuk gempa. Belum ada kan gempa besar total di Indonesia saja
gempa, tapi ya di Kepayang saja tidak. Iya, jadi nggak berubah. Ini juga di Cianjur berubah, kayaknya di sekitar Jawa Barat yang lain juga tidak. Tapi itu semuanya menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut. Kembali ditegaskan ini di sini tentang kerasnya hati manusia. Jadi sudah berulang kali datang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata sifat manusia illa kan anha ini. Mereka itu masih tetap saja berpaling. Sadarnya sebenarnya pas terjadi gempa, jadi rata-rata terjadi gempa langsung ya Allah. Setelah itu tidak lagi ingat. Kemudian biasanya ingat mana bantuan. Lalu kemudian berebut bantuan. Kita pernah di masjid raya gempa kita masjid. Ternyata kumpul di masjid. Ternyata pada sholat juga. Udah nangis, ya Allah, tapi sholat tidak. Di masjid raya kumpul semua. Sholat di pelataran, tidak di masjid raya untuk atap-atapnya. Langsung saya saya jawab. Langsung dia senang. Alhamdulillah, kalau ternyata wakil gubernur masih ada dan bisa mengangkat ilmu saya, berarti aman gubernur. Saya sampaikan iya insya Allah. Terbukti alhamdulillah maaf. Karena yang meninggal itu belum tercatat saat ini. Dan yang meninggal dua orang. Dan mereka saat tiba di bandara itu kaget. Cuma ada gempa di Bengkulu. Mereka bayangkan sudah habis Bengkulu. Karena 7,9 skala. Menurut hitungan mereka itu habis Bengkulu. Tapi ternyata sampai di bandara itu ternyata nggak ada. Tanda-tanda gempa. Dan karena itulah beberapa menteri batal ke Bengkulu. Termasuk kalau tidak salah akhirnya ya presiden batal, kemudian beberapa waktu berikutnya begitu. Kita sering lupa diingatkan oleh Allah. Tidak segera ingatkan kita berapa. Berikut. Ini di antara juga kerasnya hati manusia dan sifatnya orang kafir. Itu orang kafir itu suka melecehkan Allah, menghina Allah, dan menghina para nabi, para rasul, para ustaz, para mubalik. Ketika diajak untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, di antaranya misalnya ayo kita berinfak, bersedekah, itu mereka mengatakan alladzina kafaru lil ladzina amanu anta ayyu man law yasha'u Allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Untuk apa kalian itu ngajak kita ngasih makan kepada orang-orang miskin? Yang kalau Allah berkehendak, tentu Allah kasih mereka itu makan. Miskin berarti kan memang Allah sengaja buat mereka miskin. Kita nggak perlu kasih, memang Allah buat begitu. Coba ya, itu pelecehan mereka kepada Allah. In antum illa fi dhalalin mubin. Wahai kalian orang yang beriman, orang Islam itu sesat kalian. Jadi orang kafir mengatakan orang Islam sesat. Jadi seperti ucapan-ucapan kalau Allah berkehendak gampang tidak ke masjid. Allah belum berkehendak, Allah belum ngasih hidayah gitu. Apa kalian ngajak-ngajak? Karena ada pengurus masjid dengan semangatnya ngasih undangan, ayo Pak kita sholat subuh. Maka dikatakan pengurus masjid itu diam. Sholat seperti undangan. Kalau kami mau undangan, ada lagi. Maka sabar sebagai pengurus masjid. Sabar. Dan jangan pernah berhenti untuk mengajar. Jangan hanya gara-gara dibilang bigal lalu berhenti. Karena ada pengurus masjid yang dibilang bigal oleh masyarakat gara-gara selalu ngajak ke masjid, selalu ngajak pengajian, selalu ngajak sholat subuh berjamaah. Itu dibilang bigal dan bikin surat. Karena memang kita serukan pengurus masjid, mohon kita kerjasama. Insya Allah kita hadir. Betul, masyarakat ini. Aku surat. Sebenarnya bukan karena kita datang lagi. Saya ingin pengurus masjid itu setiap saat itu nengok mana anggota masyarakat dekat masjid yang belum ke masjid. Itu udah bersurat.
sampai dan nanti akan ada yang mengatakan dikatakan bigal. Ini bukan dikatakan bigal, tapi dikatakan kalian itu sesat. Sehingga siapa sebenarnya yang dimaksud ini? Yang dimaksud sesat ini adalah Abu Bakar. Dibilang oleh Abu Jahal sesat. Karena Abu Bakar, masya Allah, Abu Bakar itu relatif kaya, punya kekayaan, tapi nggak punya perhitungan untuk kekayaannya. Siapa yang membutuhkan kasih, khususnya yang bisa kasih, nggak mau seperti itu. Termasuk Isa Bilal, berapa itu Abu Bakar, nggak pakai perhitungan. Kalau mau dibeli, tuannya itu mengatakan, kamu bisa bayar berapa? Berapa kamu mau? Katakanlah 100 ekor. Kata Bakar, saya bayar 2 kali. Coba. Jadi bukan ditawar, tapi ditawar. Senang. Lumayan. Abu Bakar sama senang juga. Karena Abu Bakar melihat Bilal ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya sekedar 200 ekor. Dan begitu apa? Ada orang miskin apalagi yang beriman, kasih. Nah itu dibilang oleh Abu Jahal, kira-kira pikir Abu Bakar, kamu ini sesat. Kok kamu mau ngasih orang-orang miskin itu makan? Padahal mereka miskin itu memang Allah kasih miskin. Allah buat miskin. Andai Allah mau kasih makan, kan Allah yang kasih makan. Karena Allah adalah pemberi rezeki. Karena dia begini, Abu Bakar, kamu yakin Allah memberi rezeki? Iya. Kamu yakin bahwa semuanya itu Allah yang memberi rezeki? Iya. Loh, itu kan orang-orang miskin memang Allah nggak kasih. Kenapa kamu kasih? Coba bagaimana? Logikanya kamu jangan kayak masuk akal, tapi itu jangan. Maka kemudian Abu Bakar dikatakan kamu ini sesat. Ya, Abu Bakar mendengar ucapan orang yang jahil begitu ya, yang waras ngaruh. Waalaikumsalam. Enggak usah diikutin lagi kalau orang seperti itu. Tertutup hati. Ini seperti tipu orang kafir ketika diajak dan melihat orang melakukan kebaikan, mentertawakan dan seterusnya. Dan karena itu maka pesan yang sekiranya itu mengurus masjid besar. Terus jangan pernah bosan ngajak masyarakat untuk ke masjid. Gak bisa pakai speaker, pakai surat. Ditengok kanan kiri. Mana yang belum pernah ke masjid, itu bilang ke masjid. Dan ini ada yang mempraktekkan masjid Joko Karya di Jogja. Itu sering hanya bicarakan aja, tapi tidak. Itu jadi masalah. Itu dibanding di situ hanya banding-banding. Jadi nggak nyambung. Dan sekali dikatakan masyarakat tadi bilang udah berhenti. Jadi berhenti betul. Untuk pasal saya dibilang bigal, sakit hati deh. Dibilang bigal aja berhenti. Saya bilang lagi curhat deh. Enggak mau betul. Saya bilang suka lagi. Baru dibilang bigal saya suruh lagi. Enggak mau lagi deh. Saya berharap di sini nggak begitu. Sekali dibilang bigal langsung cium. Saya khawatir yang ada di bigal nanti nggak ada yang berani mengatur. Itu sudah pernah terjadi dulu. Abu Bakar dibilang bukan sekedar bigal, tapi sesat kami. Oleh Abu Jahal. Abu Jahal kecil hati tidak. Tambah semangat saja dia. Tambah semangat. Dan itu kemudian Allah muliakan Abu Bakar dan Allah muliakan Abu Jahal. Berikutnya. Kebangkitan dari alam kubur untuk menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi itu adalah kenyataan. Dan pada akhirnya mereka, ya, orang-orang kafir tercengang sampai mengatakan, "Oh ya wailana memba'atsana min marqadina." Celaka. Siapa yang membangkitkan kami dari alam kubur, dari tempat hidup?
Jadi merasa tidur aja. Ada wa'ada rahmani wa sadaqal mursalin. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah utusan-utusan Allah. Dan ini sifatnya tiba-tiba. Kiamat itu nanti terjadinya sifatnya tiba-tiba. Ini sudah banyak sekali kan kajian-kajian tentang kiamat itu. Ini terjadi dan sifatnya itu tiba-tiba. Tapi memang kita tidak tahu kapan. Oleh karena itu ya agak berlebihan. Kalau ada sebagian ustaz yang menyebutkan 3.000 tahun itu berlebihan. Karena sifatnya kiamat itu terjadinya tiba-tiba. Nyaris seperti meninggal. Ya kan tiba-tiba. Jarang orang itu merasa besok saya meninggal dunia. Yang ada itu selalu merasa masih lama saya meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia. Di sini. Dan ini adalah sifat manusia. Sampai saja kita semuanya. Ya, kita rata-rata itu merasa meninggal itu masih lama. Ya, jarang ada yang merasa kayaknya sebentar. Kayaknya sebentar lagi. Jarang yang merasa itu. Ya, yang sakit parah saja masih mengira nanti masih lama. Dan memang kadang-kadang benar. Yang sakit parah ternyata nggak meninggal dunia. Yang nggak sakit, yang jenguk malah meninggal dunia. Ya. Karena memang Allah buat tiba-tiba, sama dengan musibah bencana. Itu juga Allah buat tiba-tiba. Siapa yang memprediksi gempa di Cianjur? Enggak ada. Banyak yang memprediksi justru gempa di Bogor. Ya. Kita diingatkan gempa. Dan oleh karena itu selalu saya mengajak tenang. Itu perkiraan otak manusia. Tenang saja. Mudah-mudahan meleset. Dan itu meleset. Termasuk kasus tahun berapa yang diprediksi tanggal 20 Desember terjadi gempa. Dan sampai ada yang lari ke gunung dan meninggal di gunung. Bukan karena gempa, tapi karena terpeleset. Iya pernah ya? Masih ingat? Itu saya khutbah di Masjid Raya dengan sangat berhati-hati. Karena saya betul juga dengan yang memprediksi itu. Karena saya tahu betul disampaikan prediksi dari mereka berdasarkan tanda-tanda mungkin ada benar. Tapi musibah itu bisa batal terjadi dengan beristighfar dan bertobat. Iya, musibah itu bisa batal terjadi dengan beristighfar, bertobat kepada Allah, dengan berinfak, bersedekah, dengan memakmurkan masjid. Dan ini bukan ada dalil, ada dalil, yaitu musibah yang hampir saja terjadi di zamannya Nabi Yunus. Itu sudah hampir turun. Tapi ternyata masyarakat sadar, beristighfar, bertaubat, sehingga kemudian tidak jadi. Dan itu satu-satunya musibah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bakal terjadi, yaitu hebatnya kaumnya Nabi Yunus. Nabi Yunus pergi, tapi mereka nyari nggak ketemu, terus mereka kumpul dengan inisiatif mereka sendiri untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus sendiri juga batal mendapatkan musibah meninggal dunia, padahal sudah ditelan ikan. Itu kenapa faktornya? Nabi Yunus terus mengulang-ulang istighfar di dalam perut ikan, yaitu zikir yang terkenal dengan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dilakukan sehingga Nabi Yunus selamat di dalam perut ikan, di dalam laut, dan kemudian perlahan-lahan minggir hingga ketemu Nabi Yunus dengan masyarakat. Jadi memang bisa saja kita dilihat atau terjadi ini. Tapi insya Allah kita semua memang berada dalam lindungan Allah, Allah, maka tidak ada pertolongan kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang terakhir, hidup ini adil, maka antara manusia dan amalnya tidak akan pernah tertukar. Hidup ini adil, meskipun kadang tertimpa musibah itu berjamaah, sholat juga berjamaah dan seterusnya, tapi pada akhirnya keadilan itu bersifat individual.
Satu orang tidak akan bertukar dengan amal. Orang akan membawa amalnya sendiri. Maka pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit. Wala tujzawna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar kalaulah salah seorang di dalam kapal melubangi kapal akan tenggelam semua. Tadi kita dengar bahwasanya kalau di suatu kapal ada satu orang yang mau melubangi kapal sehingga akan tenggelam semua. Yang ada berapa kali atau berbuat dosa. Nah, pertanyaannya kalau yang berbuat dosa itu pejabat tinggi, ya kan? Dia penguasa, sendak-sendaknya aja. Nah, ini gimana cara mengatasi? Terima kasih kami berdoa. Kalau yang melubang itu pejabat, yang melubang itu penguasa, inilah musibah. Sama. Kalau ternyata yang melubanginya ini polisi, musibah. Yang seharusnya mereka atau dia itu menegakkan hukum, justru dia yang melanggar hukum. Maka inilah musibah. Musibah lebih hebat. Oleh karena itu apa pelajarannya? Jangan coba-coba milih pemimpin yang buruk. Bahaya. Jangan coba-coba mana ini Pak Asep, petinggi-petinggi polisi itu jangan merekrut calon-calon polisi yang melanggar, yang bikin pelanggaran itu. Iya, bahaya. Iya, di kapal itu bayangkan kalau yang melubangin diam-diam itu apa? Supir kapal apa? Nakoda. Kalau diam-diam nakoda itu melubangin, itu siapa yang bisa melanggar? Kan bisa. Atau yang melubangin itu ternyata awak kapal sendiri, susah kita. Susah. Oleh karena itu cari kapal yang nakodanya benar. Cari kapal yang awak kapalnya itu benar. Begitu dalam kehidupan. Maka di antara azab Allah itu kalau manusia itu dikasih pemimpin yang buruk, itu bagian dari azab. Maka kita introspeksi. Kalau kita punya pemimpin yang buruk, kita introspeksi. Kalau ternyata kita punya polisi-polisi yang buruk, tapi alhamdulillah ini luar biasa. Polisi itu sungguh luar biasa. Saya berharap kalian nanti jadi jenderal. Kita sudah dengar, di sana ada polisi bawa ini, Masya Allah. Ya kalau sudah polisi jualan narkoba, ya siapa yang nangkap? Ya, siapa yang nangkap? Ini musibah. Termasuk juga DPR yang seharusnya mencegah kebakaran juga, lu DPR sendiri yang kemudian mengesahkan perzinahan misalnya. Musibah. Teriak sampai habis urat leher kita ya nggak akan bisa. Maka pilih pemimpin yang baik, pemimpin wakil rakyat yang baik, pilih wali kota yang baik, pilih gubernur yang baik, nanti pada akhirnya pilih presiden yang baik, pada akhirnya pilih wakil-wakil rakyat yang baik, dan kemudian berikutnya polisi dan seterusnya yang baik semuanya. Kita tidurnya. Tapi kalau kemudian justru mereka yang buat kerusakan, yang melakukan, yang korupsi, ini diantaranya. Mereka diberi amanah ngatur keuangan, tapi ternyata diembat terus. Coba gimana? Ya nggak ada banyaknya, Mereka yang ngambilin terus, orang-orang hutang terus. Ini diatur. Kita kan heran, negeri kita jadi kaya raya, tapi sekarang kaya hutang. Dan sampai mengalir ke bawah-bawah. Maka mohon maaf, kita ini ya masyarakat kecil, tinggal dapat hutangnya. Tambah lagi dengan kemaksiatan yang terus tidak berhenti. Ada LGBT datang, ayo kita hormat. Bagaimana orang bermasjid? Orang bermasjid itu harus di stop. Dan siapa yang stop? Ya mereka seharusnya, para pemimpin.
siapa? Perlunya pihak yang berwenang. Bukan malah ngajak kepada masyarakat, ayo kita berwenang. Ya mohon maaf, silakan aja. Ini bukan dalam rangka mendiskreditkan, tapi di antaranya tadi pelajaran dari ayat-ayat yang kita baca itu kita bisa mengambil pelajaran. Pada memang saya menunjukkan, ayo kita bantu saudara-saudara kita di Cianjur. Karena memang ada musik, tetapi jangan lupa baca. Baca kenapa terjadi gempa di sana. Masa ini di sini. Saya juga baru tahu. Saya pikir selama ini di Cianjur di sana itu apa? Karena saya tahu begitu. Belakangan tidak. Belakangan tidak. Kemaksiatan, pemberontakan luar biasa. Lalu saya maka di mana di situ ada musibah? Iya, betul. Tetapi jangan lupa baca kenapa ada apa di sana supaya kita mendapatkan pelajaran. Termasuk di buku yang diberi percakapan kemarin. Ya kita bisa mengambil pelajaran. Oh iya, banyak masalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya pesan jadi begini Ustaz, di dalam kitab suci Al-Quran itu mengatakan bahwasanya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila baik darah tersebut, maka baiklah orang itu. Jadi pertanyaannya mungkin apa yang sebaiknya kita lakukan selaku kita insan manusia untuk melakukan perbuatan yang jauh dari sifat azazil tentunya. Tentunya sifat azazil hanya memiliki sombong dan angkuh. Sementara sifat azazil itu tidak ada yang memiliki korupsi dan sebagainya, termasuk juga memiliki kata amal. Nah sekarang pada saat ini banyak orang melakukan sifat-sifat melebihi dari azazil. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Di dalam diri manusia itu ada segumpal Allah inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh. Dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau itu bagus maka bagus, dan kalau itu buruk maka buruk semuanya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itu adalah jantung. Apa artinya? Jadi pusat kebaikan keburukan manusia itu ada pada hati. Apa pelajarannya? Jasmani kita ini penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu otak kita. Iya, otak kita penting, tapi ada lagi yang lebih penting, yaitu hati. Oleh karena itu kita hendaknya memperhatikan hati, lalu akal, lalu jasmani. Kita sering keliru, lebih memperhatikan jasmani dibanding akal. Kalau kemudian kita lebih memperhatikan akal, otak dibanding hati. Maka lihat, banyak orang yang hanya sehat jasmaninya, tapi nggak sehat akalnya, nggak sehat otaknya. Yang sehat otaknya itu hanya akal-akalan saja. Pintar dia, tapi akal-akalan. Sehat jasmaninya, sehat, tapi nggak kuat ke masjid. Lompat-lompat kuat, jalan pagi kuat, tapi ke masjidnya kuat. Termasuk juga kebutuhan. Banyak orang itu hanya konsentrasi memenuhi kebutuhan makanan dan minuman untuk jasmani. Padahal sebenarnya kebutuhan makanan dan minuman bagi manusia itu sederhana. Sederhana. Dalam sehari itu makannya 3 kali itulah. Gitu. Tapi banyak orang itu mikirnya itu terus. Sementara ada kebutuhan yang lebih besar, yaitu kebutuhan ilmu. Kebutuhan ilmu. Itu besar. Itu apa? Itu. Mana
yang lebih besar pengeluaran untuk makan dan untuk pendidikan. Ya. Kalau kita sampai masih lebih banyak makan dan pendidikan kecil, bahkan cari gratisan, ya, di situ tinggal ini. Dan tidak sama dengan binatang. Maka tadi Ibu sudah sampaikan, buat anggaran di rumah tangga itu kebutuhan pendidikan. Kita bagi pendidikan, maksud saya iman masuk di situ. Itu lebih besar daripada kebutuhan makanan. Karena kita makan dan minum sebanyak apapun, itu ujung-ujungnya jadi kakinya itu kita nggak boleh. Ya, itu kan? Kenapa? Kita nggak makan, suruh. Tapi setelah makan nggak rasa lagi. Turun dari tenggorokan nggak rasa. Lalu kemudian turun. Ya. Turun, kita nggak mau nengok. Aromanya kayak gitu. Tapi nggak turun, bahaya. Nggak turun kan bahaya. Oleh karena itu yang bahaya banyak. Sedang-sedang. Apa yang paling penting? Akal. Kasih ilmu. Hati isi dengan iman. Karena itulah pelajaran para nabi dan para rasul, itu manusia paling mulia. Tapi Allah kasih apa kepada nabi, lalu nabi ini memberikan apa kepada manusia. Para nabi dan para rasul nyaris tidak ada yang berbagi makanya. Kecuali dalam konteks infak dan sedekah seperti apa katakan. Tapi para nabi dan para rasul itu hadir mendidik, ngasih ilmu, ngasih iman. Di situ letak keselamatan manusia. Letak keselamatan manusia. Kita kalau melihat anak kita sakit, itu langsung gitu. Dokter pilih. Tapi lihat, kalau kita melihat anak kita nggak bangun sholat subuh, gimana ceritanya? Padahal ini bahaya nih, gitu. Bahaya. Untuk urusan sakit, itu kita bawa ke rumah sakit nggak? Kita bawa ke rumah sakit, insya Allah kalau sembuh. Kalau nggak sembuh, innalillah. Tapi kalau soal urusan iman ini, bayangkan kalau anak kita tinggal dan kemudian terus nggak sholat subuh, apa yang terjadi? Ibu-ibu bapak sering teman anaknya nggak sholat subuh, malah bangunin itu, kasihan pak, dibangunin, lu bangunin anak untuk sholat subuh, kasihan. Padahal seharusnya anak kita nggak bangun sholat subuh itu kasihan. Kenapa? Ibarat kebakaran. Akankah ketika terjadi kebakaran di rumah anak kita biarkan? Tidak, harus kita angkat. Bahkan dipaksa dalam kondisi seperti itu. Nah ini hadis dari dia tadi. Apa tadi itu? Iya, manusia ini menurut dia, kalau sudah buruk, itu maka lebih buruk daripada semuanya. Tapi kalau sudah baik, maka lebih baik daripada semua. Begitu manusia. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nar jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir berarti kan buruk. Baik dari yang punya kitab maupun yang enggak punya kitab. Kalau sudah kafir, itu di neraka jahanam dan mereka adalah seburuk makhluk. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, beramal saleh, maka sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik makhluk. Sehingga berdasarkan ayat ini, ada ulama yang menafsirkan manusia itu kalau sudah baik bisa melebihi malaikat. Sama, kalau sudah buruk bisa melebihi iblis. Pas, insyaallah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya ini bukan pertanyaan, tetapi ini karena menyangkut kebijakan. Karena saya yakin nanti ketika seorang tokoh agama, seorang mantan wakil gubernur akan berbicara di media, pasti akan di backup sedemikian rupa. Jadi dulu Pak Ustadz, saya pernah mendengar gosip bahwa
mobil batu bara dari Jambi itu melenggang patah-patah ke Bengkulu. Itu saya pikir itu gosip. Tapi kemarin ketika saya dari Lubuk Linggau, karena jalan Bengkulu ini Pak Ustadz sudah mulai agak bagus saja kan. Jadi jalan kita dari sini ke Lubuk Linggau itu kan sudah bagus, sehingga kalau dibiarkan truk batu bara yang tronton itu masuk dari Bengkulu dari Jambi ke Bengkulu membawa batu bara, itu pasti akan merusak khususnya jalan itu Pak Ustadz. Terus hubungannya apa pertanyaan saya? Karena ini menyangkut kepentingan orang banyak Ustadz. Nah nanti ketika Pak Ustadz sedikit menyentil persoalan itu, saya yakin itu akan merubah kebijakan. Kenapa kok bisa batu bara dari Jambi masuk ke Bengkulu yang akan menghancurkan jalan Ustadz? Hubungannya ini tadi untuk kepentingan umat Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti bantunya saya bisa bicara. Iya, sebagian sudah saya bicara soal jalan, tapi saya agak hemat dalam persoalan ini. Ya, saya agak hemat ya, itu ada prinsip-prinsip tersendiri. Saya berharap ya kalau Bapak RT untuk menyampaikan, Bapak punya wakil DPR sampai. Saya akan kerjakan sebenarnya secara diam-diam itu dengan wakil rakyat. Anda ini wakil kami, tapi kenapa Anda tidak bisa? Apakah kami yang harus bisa? Kalau kami bicara pun apa Anda menjadi wakil? Kepada yang berwenang juga saya bisik. Saya sampaikan, saya banyak secara ya bukan di medsos. Karena nanti bilang itu kadang-kadang gak enak. Kalau saya dulu sebelum jadi mantan, memang iya. Ya, Ustaz dulu juga saya vokal, memang juga ada yang gitu. Saya kalau lihat sesama itu ingat dulu, bukan ingat saya ketika waktu itu, tapi ingat sebagai sekretaris ini. Jadi saya ingat itu jadi parah. Itu kami rapat di DPRD karena Ustaz sama mengirimkan surat tolak. Itu saya peduli dari saya itu ya, termasuk yang lain-lain. Nah kalau sekarang saya lebih kalau hal begitu saya bisikin, karena saya merasa ya sudah agak tua, jadi agak lebih santun dikit. Nah oleh karena itu yang lain silakan dilakukan. Meskipun kadang-kadang kalau saya gergetan ya saya ingatkan. Tapi ini bukan ini melihatnya harus lebih luas. Saya kumpul. Ini siapa ini? Karena memang saya enak aja, mereka nggak punya truk. Ternyata yang punya truk itu loh, ini pejabat ini. Tapi saya enjoy aja. Ini tidak boleh termasuk. Kalau mau masuk, maka sesuaikan dengan kadar jalan atau rasa jalan. Ini jalan bisa dilintasi hanya 8 ton, maka yang bisa hanya 8 ton. Padahal mereka itu menyiapkan mobil itu bertonton. Dan baru yang benar dibantu. Setelah itu ada dibantu lagi ketika waktu gubernur nggak melihat lagi atau nggak ada lagi. Gitu. Itu sampai selesai itu kan. Poldanya Kapolda sih. Nah, begini. Saya sampaikan sebenarnya Bengkulu ini nggak apa-apa. Silakan semuanya masuk. Kalau kita sana nggak boleh masuk, ya kita sedih jadi. Gitu. Tapi bagaimana? Perbaikin jalan. Kalau memang ini truk itu masuk itu besar, maka perbaikin jalan, tingkatkan jalan. Kita ini sudah menjadi kota yang dilintasi misalnya, maka bikin jalan jangan kualitas bikin jalan RT. Gitu. Yang dilintasi dari lingkungan dari sana ya tingkatkan. Dan ini bagaimana caranya? Ya bicara. Baik secara nasional maupun dengan para pengguna jalan. Ya nggak apa-apa dilintasi, kan cuma kita lebih kan. Tapi tingkatkan kualitas jalan kita. Jangan ecek-ecek. Bikin jalan disiram sebentar. Saya lihat itu jangankan mau mobil truk buat keluar. Kita lewatin saja bisa usaha juga rusak. Kalau model pembangunannya kayak begitu, tengok itu yang harus kita lihat. Kita tengok itu bagaimana kualitas membangun jalan. Kayak hanya sekedar lipstick disiram dikit karena ini menjelang tahun baru. Lihat setelah Januari, bangun gitu. Karena apa model pembangunan itu tanggal 9
bukan orientasi yang sungguh-sungguh. Seharusnya gitu. Ini jalan, itu mobil-mobilnya lewatnya itu tonase sekali. Maka jalan bikin yang seperti itu. Itu begitu. Tidak bisa memang serta-merta dilarang. Karena serta-merta tertentu dilarang. Dan malah nggak ada yang lain masuk ke Bengkulu. Emang kita senang nggak ada orang masuk ke Bengkulu? Nggak juga. Tinggal kemudian masuk ke Bengkulu di sini apa kontribusinya dan sebagainya dipikirkan bersama. Kalau saya berpikirnya begitu. Jadi silakan disampaikan. Nggak harus mobil itu di situ. Tapi tingkatkan di sana. Mungkin nggak batu bara itu membawa? Karena mereka membangun juga. Pak, kalau kami hanya membawa batu bara dengan jumlah tonase itu berapa itu? 8 ton. Rugi kan? Rugi kan? Tekor BBM. Maka kami membawa begini. Nah kalau begitu, gimana supaya jalan ini bisa dilalui? Maka tingkatkan. Semuanya itu kan ada ukuran. Nah kita ini nggak pakai ukuran. Asal-asalan. Bangun asal-asalan. Asal kelihatan bagus sebentar. Setelah itu rusak. Nggak pikir. Bahkan sudah begitu, diambil ya. Dikorupsi ya. Ya udah. Tinggal aspal berapa mili. Hilang sudah. Dan sudah pernah saya usulkan, kita sudah harus memikirkan jalan itu bukan pakai aspal lagi, tapi pakai sok. Saya sudah sampai. Dan sudah hampir dilakukan. Karena dengan perhitungan memang modalnya besar, tapi nanti insya Allah pandai. Dan ini dipakai bukan di Bengkulu Barat. Di Jawa Barat, karena kawan saya juga gubernur itu air ini. Di Jawa Barat pas beliau hampir jalan-jalan itu semuanya sampai ke RT. Bahkan di Lamongan juga. Jalan di Lamongan di desa saya itu gitu. Loh ini jalan besar. Aspalannya sendiri, ya rusak. Dari sini, pikiran ya gitu, anak-anak kita, adik-adik kita, atau anak kita sendiri. Maka silakan, Pak RT bicara, guru bicara, pakai ilmu. Dan alhamdulillah ya, kita semuanya insya Allah ada ilmunya gitu. Baca Quran ya. Maka silakan untuk bicara. Ini kenapa jalan ini? Termasuk sana di jalan apa itu saya nyorotin juga. Ini ada lucu juga ini. Pimpinan tapi kayak anak. Udahlah kalau nggak bisa bangun, saya ambil saja. Ambillah. Masya Allah. Itu kan anak-anak. Ngatur negara kayak anak. Nggak bisa begitu. Ini jalan ini ada wewenangnya siapa? Dan nggak bisa kayak ngurus apa? Miliknya sendiri. Nggak bisa. Ini bukan milik pribadinya. Sehingga kemudian kalau ada yang mengatakan, sini kalau kamu bisa bangun, kasih saya. Ya ambil apa? Nah ilah. Ini kayak anak-anak itu atau enggak? Masih di kebaran ini. Belum selesai. Ini kan bisa selesai itu kan begitu. Ini ada DPR, ada regulasinya dan seterusnya. Bisa saja mandi. Diminta agar kita usah anak-anak kita ngerti. Itu masalah. Saya kadang-kadang sudah ngatur begini masih kayak mental anak. Maka benar Ustaz belum mengatakan kayak TK semua itu marah ya. Ustaz belum mengatakan TK semua itu marah ya dengan TK. Padahal iya, lihat itu kalau rapat di DPR. Mainnya itu main mic. Orang ngomong dimatikan. Dimatikan. Lalu kan ada main mic, bukan main akal, bukan main pikiran. Tapi main mic, mati-matian supaya gak bunyi suara dimatikan itu. Lalu itu kan kayak petang saja. Gitu kira-kira kualitas bangsa dan negara kita sementara ini. Demikian insya Allah. Masih ada. Ketua. Baik, mungkin terakhir saya singkat. Mohon pencerahan ini momen yang ya mungkin semuanya sudah tahu. Di Jumat beberapa Jumat kemarin Pak Aktif sudah kemudian itu grup WA mungkin sudah masalah menyerupai. Kita lagi ya khusus bagi kita ya mungkin secara ilmu dan pengetahuan kami khusus pengurus masjid ini tidak banyak yang pengetahuan dari Ustaz untuk memberikan pencerahan tentang
momen tahun baru ini. Alhamdulillah di Gerhana Mas ini memang tidak ada khusus perayaan tahun baru. Ya, kita minta penyerahannya, terutama pada ya pemimpin yang kami anggap pemimpin sini, Pak RT gitu kan. Ya, apakah orang yang menyerukan atau itu apakah sedang termasuk juga di situ? Untuk penyerahan ini artinya kita untuk tidak ikut di dalam seperti itu. Mari kita semua itu berpikir berpikir berdasarkan agama. Ini kita lakukan berpahala atau tidak? Apa dasar agamanya? Dasar Quran sunnahnya apa? Kalau nggak ada, kita cari yang ada. Kita cari yang ada. Tahun baru bisa. Apakah ada? Kita harus rame-rame tahun baru. Kenapa tidak rame-rame sholat subuh? Sholat subuh yang diperintahkan kita nggak rame-rame, tahun baru yang nggak diperintahkan kita rame-rame. Enggak. Rame-rame. Apa nilainya itu? Apalagi yang kita tiup trompet. Lu apa persoalannya trompet kita tiup-tiup itu? Coba itu kan anak-anak. Kalau anak-anak aja. Lalu kan presiden atau gubernur minum trompet itu apa cerita? Kayak kurang kerjaan. Jalan rusak minum trompet. Gimana? Berarti alhamdulillah. Ada anak-anak ngaji, itu bagus. Apa hubungannya kita rame-rame tahun baru Januari? Apa hubungannya dengan agama? Kecuali sebenarnya karena ini waktu, memang waktu nggak ada banyak peristiwa. Oh, sebentar lagi saya lebih dekat lagi meninggal. Semakin pergantian tahun kita mengingatkan kematian. Tapi kita malah bersyukur alhamdulillah kita. Ya memang alhamdulillah kita masih hidup. Tapi sebentar lagi umur kita itu berkurang, bukan bertambah. Begitu. Seharusnya muhasabahnya ke situ. Kalau mau. Kalau kemudian kalau bikin acara, bukan sekedar rame-rame yang ada nilai agamisnya, silakan. Yang mengingatkan kita kepada agama Islam dan mengingatkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai justru menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Hidup kita ini harus kita program bagaimana saya itu selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad itu artinya nempel dengan Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Karena sedikit kita pisah dengan Nabi Muhammad, nggak jadi masuk surga kita. Iya, kita orang Islam. Sedikit kita pisah dengan Nabi Muhammad, nggak ikuti Nabi Muhammad, maka nanti kita nggak diajak untuk masuk surga. Nggak dapat syafaat. Kalau tiap hari kita berharap syafaatnya, tapi orang lain yang kita ikuti, Nabi tidak. Bagaimana kita dapat syafaat dari Nabi kalau orang lain yang kita ikuti? Sementara Nabi tidak kita ikuti. Gitu. Apalagi yang apa tuh tanggal 25? Apa urusan kita? Itu buat kita nggak ada. Dari itu memang juga saya disuruh kalau sudah betul-betul menyampaikan sangat fair. Itu bukan hanya di sini, tapi di negara-negara Islam. Di situ nggak ada orang Nasrani, tapi ayo, kenapa? Suasana Natal semuanya. Padahal nggak ada orang. Lo kan ada? Nggak ada orang-orang Nasrani, tapi suasana Natal. Persis Idul Fitri. Lo kan kacau. Saya bilang, diam-diam juga pernah ada yang bilang, Pak, kami perlu disupport begini. Saya sampaikan kan Pak, kita support. Tapi itu umat Islam di sini berapa? 95%. Anda berapa? 4%. Boleh kita support. Tapi itu secara matematis kalau umat Islam ini support 1 miliar, berarti Anda ambil 4% ya. Ini bukan sama. Mulai. Ada yang begitu. Ini 95% kok sama dengan yang 4 tinggal 1%. 1%. Kapan? Tapi jangan minta sama ya. 1%. Anda hanya 1%. Setelah saya dapat saya itu ya tiap hari nggak datang lagi. Karena tahu saya 1%. Kalau 1% ngapain? Gitu. Ya satu begitu. Adil. Jangan sampai sama. Dan ini kan nggak ada berapa orang. Silakan dia sama. Tapi kita ya tidak. Jangan sampai gara-gara kita menghormati Natal misalnya, maka semuanya harus dihias pakai Natal. Nggak berusaha. Kita bukan. Kalau
sholat Idul Fitri, ya Rabbi, karena memang kita semuanya orang Islam. Enak. Kita hadir. Ya, kita diskusikan, silakan. Usah hadir. Ya, kalau saya enggak. Saya itu saja yang sama dengan kalian. Kan ya, daripada saya hadir, nanti kalian saya masuk Islam gimana? Gimana? Mungkin sih kalau